Komite Nasional Kecelakaan Transportasi membantah ada kebocoran data kokpit voice recorder pesawat Lion Air Boeing 737 MAX 8 JT601. Hal itu mereka sampaikan karena maraknya pemberitaan mengenai informasi percakapan di dalam kokpit. KNKT menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi pemberitaan menyangkut kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX 8 PKLQP milik penerbangan Lion Air dengan nomor penerbangan JT610. Mereka menegaskan bahwa informasi yang beredar di media mengenai CVR JT610 tidaklah sama dengan data yang mereka miliki. KNKT yakin bahwa file yang disimpan disimpan di servernya tidaklah bocor. Investigasi KNKT mengenai kecelakaan JT610 masih berlangsung. Hasil laporan final baru akan disampaikan pada bulan Agustus atau September mendatang. KNKT juga telah menawarkan kerjasama penyelidikan kecelakaan Ethiopia Airways pada pemerintah negara tersebut. Lantas bagaimana atau mengapa media asing bisa mendapatkan informasi mengenai isi kokpit voice recorder JT601? Kita akan berbincang dengan Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT, Bapak Nur Cahyo. Selamat sore Pak Nur Cahyo. Selamat sore Bapak Bayu dan Mbak Tisa. Ya. Pak, tadi dalam keterangan pers KNKT sudah membantah bahwa data yang dimuat di sebuah media itu tidak benar. Lantas bagaimana media ini bisa mendapatkan data CVR dan akhirnya mempublikasikannya? Apakah benar narasumbernya itu berdasarkan atau berasal dari KNKT sendiri? Baik, jadi dari apa yang kita lihat juga, saya lihat juga dari media, apa yang disampaikan dalam media ini, kami berasumsi bahwa tulisan ini dibuat oleh seseorang mengacu pada informasi-informasi yang sudah dipublikasikan oleh KNKT sebelumnya, baik melalui preliminary report maupun press conference yang lain. Sehingga memang benar beberapa informasinya benar karena itu sudah kami publikasikan. Namun demikian ada beberapa catatan seperti waktu, kemudian pembicaraan, dan lain-lain yang disampaikan di situ. Ini tidak sesuai dengan apa yang data cockpit voice recorder yang kami miliki. Jadi kami bisa asumsikan bahwa yang disampaikan ini bukan berdasarkan data dari cockpit voice recorder, lebih kepada analisa-analisa dan membuat cerita seolah-olah ini dari cockpit voice recorder. Artinya data yang dilaporkan oleh media tersebut tidak valid begitu Pak? Saya setuju bahwa itu tidak valid. Oke. Nah, sementara ini seperti apa Pak laporan dari jatuhnya pesawat Lion Air beberapa waktu lalu Pak di Karawang Pak, yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Jadi investigasi kami saat ini kita sudah melakukan koordinasi dengan Boeing, kita sudah mencoba engineering simulator, kita sudah mendiskusikan dengan masalah sistem, dan terakhir kita sudah mendiskusikan mengenai bagaimana sistem itu didesain, termasuk approval yang diberikan oleh Federal Aviation Administration atau FAA dari Amerika. Sampai dengan hari ini kita bisa sampaikan bahwa sudah kira-kira 90% dari data yang kita butuhkan kita sudah kumpulkan, dan tim minggu lalu sudah melakukan pertemuan untuk membahas alur dari laporan nanti akan seperti apa, dan kemudian kami akan menulis laporan, menyampaikan laporan yang diharapkan bisa dipublikasikan sekitar bulan Agustus atau September. Ya. Pak, kita kan menawarkan bantuan juga untuk bekerja sama Pak dengan Ethiopian Airways begitu ya terkait dengan kecelakaan. Apakah sudah mendapatkan respon dari mereka Pak? Dan apakah dengan bekerja sama ini kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi penyebab terjadinya kecelakaan Pak? Kembali bahwa berdasarkan informasi media bahwa antara kecelakaan Ethiopian Airways dengan JT610 ini ada kemiripan. Apabila ada kemiripan, kami memandang perlu untuk otoritas Indonesia dan Ethiopia bekerja sama untuk memecahkan masalah apa yang terjadi penyebab kecelakaan kedua penerbangan itu. KNKT sudah mengirimkan surat melalui langsung kepada otoritas Ethiopia
kemudian melalui Kedutaan Besar Indonesia, dan terakhir kita minta bantuan rekan-rekan dari NTSB yang kebetulan juga berpartisipasi dalam investigasi mereka, juga dari rekan-rekan dari BEA Prancis yang membantu pembacaan black box. Saat ini jawaban yang kita terima bahwa mereka sudah menerima surat kita, namun saat ini mereka masih memproses apakah Indonesia bisa membantu dalam proses investigasi mereka. Tapi intinya bahwa komunikasi sudah terjalin antara kami di KNKT dengan otoritas Ethiopia. Baik, terima kasih Pak Nur Cahyo, Ketua Sub Komite Investigasi KNKT atas waktunya bersama kami di Kabar Petang.